Ma'asyiral hadirin, para hadirin, para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bertemu di Masjid Al-Hidayah Surabaya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan materi yang insya Allah penting, yaitu Nabi Isa dan Maryam dalam akidah Islam. Yesus dan Bunda Maria dalam akidah Islam, supaya kita tahu siapa sosok dua manusia mulia ini, Bunda Maria dan Yesus alaihi wassalam, Nabi Isa dan Siti Maryam. Ini perlu diketahui karena banyak orang yang salah dalam meyakini beliau berdua, yaitu Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran nama Nabi Isa disebut 35 kali, dan nama Maryam, Bunda Maria disebut sebanyak 9 kali. Dan Siti Maryam satu-satu wanita yang namanya disebut dalam Al-Quran. Istrinya Nabi tidak ada satupun namanya disebut dalam Al-Quran. Istrinya Nabi Muhammad tidak ada. Putri-putrinya Nabi Muhammad tidak ada namanya disebut dalam Al-Quran. Bahkan ketika Allah memuji istrinya Fir'aun pakai kata-kata apa? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, nggak disebutkan nama. Khusus Maryam ini disebut namanya, sampai-sampai namanya dijadikan surat di dalam Al-Quran. Tidak ada nama wanita yang dijadikan surat dalam Al-Quran kecuali namanya Ibunda Maria atau Siti Maryam. Jadi nama Nabi Isa disebut 35 kali, sedangkan nama Maryam disebut berapa kali tadi? 9 kali. Baik Nabi Isa maupun Siti Maryam namanya lebih banyak disebut daripada nama Nabi di dalam Al-Quran, nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Itu menunjukkan keduanya adalah manusia yang mulia. Tentang akidah terhadap Yesus atau Nabi Isa, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan Yahudi. Wahwa, menurut orang Yahudi, huwa ibnu zina. Menurut orang Yahudi, Nabi Isa itu adalah anak hasil zina. Menurut orang Yahudi, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu anak hasil zina, menurut pemahaman orang Yahudi. Yang nomor 2, waqalatin nasara, menurut orang Nasrani, menurut orang Kristen, huwa ibnullah, beliau dianggap anaknya Allah, putranya Allah. Adapun kelompok yang nomor 3 adalah kelompok Islam, kaum muslimin. Mereka menjuluki Nabi Isa dengan 2 hal, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Kenapa kok 2? Kenapa pertama disebutkan hamba? Kenapa disebutkan yang kedua Rasul? Disebutkan hamba untuk membantah orang Nasrani yang menganggapnya anak Tuhan. Kenapa disebutkan Rasul? Untuk membantah orang Yahudi yang menganggap beliau adalah anak hasil zina. Luar biasa Islam. Kalau menurut Yahudi, Nabi Isa anak zina. Menurut Nasrani, Nabi Isa putra Tuhan. Menurut umat Islam, Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu,
hamba Allah dan Rasul Allah. Dikatakan hamba Allah untuk membantah orang Nasrani yang telah mengangkatnya jadi anak Tuhan. Disebutkan Rasul Allah untuk membantah orang Yahudi yang menganggapnya anak hasil zina. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Al-Quran menyebut Bunda Maria, Siti Maryam? Pertama, Al-Quran menyebut dan menamai Maryam dengan Siddiqah. Surat Al-Maidah ayat 75. Bagaimana Allah mensifati Bunda Maria? Allah mensifati Bunda Maria dengan julukan yang pertama, Siddiqah. Apa artinya Siddiq? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau As-Siddiq laki-laki, kalau As-Siddiqah apa? Perempuan. Dan Siddiqah, kata-kata Siddiq ini derajat paling tinggi setelah Nabi. Ya, derajat paling tinggi setelah apa? Kenabian adalah As-Siddiq. Saya sampaikan di sini mana dalil bahwa Siddiq itu tingkatan di bawah kenabian? Dalilnya silakan ditulis. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Rasul, mereka itu bersama orang yang dapat nikmat. Siapa orang dapat nikmat itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan dari kalangan orang yang siddiq. Terus wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Lah, pertama disebutkan Allah para nabi, terus apa? Siddiq. Berarti menurut Al-Quran, Siti Maryam itu punya predikat di bawah kenabian. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa Maryam itu nabiyah. Apa artinya nabiyah? Kalau nabi kan laki-laki, kalau nabiyah nabi perempuan. Nanti saya jelaskan, karena ada yang berpendapat Maryam itu nabi. Karena Allah datangkan malaikat Jibril menemui siapa? Maryam. Saya mau tanya, tolong dijawab. Pernah enggak malaikat Jibril berkata langsung kepada Maryam? Nanti kita kupas. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Maryam itu apa? Nabi. Nanti kita jelaskan. Tetapi yang jelas Al-Quran menamai Siti Maryam dengan sebutan apa tadi? Siddiqah. Derajat nomor 2 setelah apa? Kenabian. Dalam sifat yang lain, surat At-Tahrim ayat 12, Allah mensifati Bunda Maria atau Siti Maryam dengan sebutan wa kanat minal qanitin. Dan ibunda Maria, Bunda Maryam, Siti Maryam termasuk orang yang qanitin. Qanitin itu orang yang lama ketaatannya, taat, tunduk, patuh, itu namanya qanit. Itu Al-Quran berbicara tentang Bunda Maryam atau Siti Maryam. Terus siapa Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu putra Maryam. Maka kita harus menasabkan Nabi Isa sebagaimana Allah menasabkan Nabi Isa kepada ibundanya. Menurut Al-Quran, Isa bin Maryam. Menurut Al-Quran, Isa bin Maryam, Isa Yesus putra Maria, putra Maryam. Maka kita harus menjuluki Nabi Isa seperti yang Al-Quran menjuluki Nabi Isa. Maka kita harus menasabkan Nabi Isa sebagaimana Al-Quran menasabkan Nabi Isa. Allah menasabkan Nabi Isa kepada ibundanya. Maka kita pun harus mengatakan Isa bin Maryam. Kita pun harus mengatakan Yesus putra Bunda Maria, bukan Yesus putra Allah Subhanahu wa taala.
Jelas sampai sini? Oke. Nah, kemudian kita kalau berbicara tentang Maryam, Siti Maryam dan Nabi Isa, harus kita berbicara tentang keluarganya dulu. Namanya keluarga Imran. Sampai-sampai dijadikan surat dalam Al-Quran Ali Imran. Ali itu artinya keluarga, family. Imran artinya nama orang. Ali Imran artinya keluarganya Imran. Imran itu siapa? Imran itu kakeknya Nabi Isa, kakeknya Yesus. Imran itu adalah kakeknya Nabi Isa. Berarti bapaknya Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan keluarga Imran ini. Mana dalilnya bahwa Allah mengutamakan keluarga Imran? Antum lihat surat Ali Imran ayat 23. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Allah memilih keluarganya Nabi Ibrahim, dan Allah memilih keluarganya Imran atas seluruh alam semesta ini. Itu dalil bahwa Allah memuji keluarganya siapa? Imran. Dan Imran ini nasabnya sampai ke Nabi Sulaiman bin Dawud. Sampai Nabi Dawud, sampai Nabi Sulaiman. Kan orang Yahudi kan, orang Bani Israel kan memegang apa? Nasab. Nasabnya Imran ini sampai Sulaiman bin Dawud. Sampai ke Nabi Sulaiman, sampai ke Nabi Dawud. Berarti berarti Maryam itu keturunannya Nabi Dawud, keturunannya Nabi Sulaiman. Jelas? Dan Nabi Isa nggak punya ayah. Nabi Isa nggak punya ayah. Manusia lahir di muka bumi ini ada 4 tipe. Silakan ditulis. Tipe yang pertama, ada orang yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa emak. Ini seperti Nabi Adam alaihissalam. Saya ulangi ya, penciptaan manusia ini ada 4 tipe. Tipe yang pertama, diciptakan tanpa bapak, tanpa emak. Contohnya Nabi Adam. Yang nomor 2, diciptakan dari laki-laki tapi tanpa perempuan. Sopo? Siti Hawa. Karena kan dia dari tulang rusuknya siapa? Nabi Adam. Dari laki-laki tapi nggak ada perempuannya, nggak ada ibunya, nggak ada. Yang nomor 3, diciptakan dari ibu atau dari melalui seorang ibu tapi tanpa bapak. Contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, min dzakarin wa unsa, diciptakan melalui jalur bapak dan ibu. Ini siapa contohnya? Antum semuanya ini, ya kita ini. Itu yang nomor berapa? 4. Jadi ada tipe 4 tipe. Yang sedang kita bicarakan yang tipe berapa nih? Yang nomor 3, yang lahir dari rahim perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kembali ke materi, Allah Subhanahu wa taala memilih keluarganya Imran. Dalam riwayat dikatakan Imran ini ahli ibadahnya Bani Israel. Alim, orang baik, ahli ibadah. Punya istri, istrinya solihah, istrinya baik. Istrinya Imran ini nazar. Nazar di dalam Al-Quran disebutkan, idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Surat Al-Imran ayat 35. Ibunda Maryam, ibunda Siti Maryam, ibundanya Siti Maryam, berarti istrinya Imran itu berdoa,
Dia berkata, ya Allah, aku bernazar kepadamu ya Allah, kalau sampai nanti lahiran anakku laki-laki, maka anakku laki-laki akan menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Anakku akan menjadi pelayannya Baitul Maqdis. Falamma wadu'atha, ketika istrinya Imran ini lahiran, ternyata yang keluar cewek bukan cowok. Padahal pengennya apa? Pengennya cowok. Sedih. Ya, istrinya Imran ini sedih dan mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, saya lahiran perempuan ya Allah. Padahal dia sudah berkhidmat, anaknya kalau laki-laki dididik, digenano, jadi pembelanya Masjidil Aqsa, Yerusalem sana. Tapi keluar cewek keluarnya, yaitu diberi nama Maryam. Ya, dia sedih, ya Allah, yang keluar kok cewek, kok bukan cowok. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu beda sama perempuan. Itu dalil bahwa laki-laki sama perempuan itu beda. Makanya emansipasi wanita itu keliru. Memang beda laki-laki sama perempuan, jangan disamakan. Gak mungkin kita suruh perempuan nguli bangunan, karena beda. Jangan disamakan laki-laki. Menyamakan sesuatu yang berbeda itu bentuk kedzaliman. Jangan menyamakan sesuatu yang berbeda. Al-Quran mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki beda sama anak perempuan. Dia pengennya anak laki-laki. Wa inni sammaituha Maryam, ya Allah, saya kasih nama anakku ini Maryam. Menurut orang Islam Maryam, menurut orang Nasrani apa? Mary. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Maria. Menurut orang Islam Maryam itu nama, boleh silakan ngasih nama itu. Tapi kalau menurut Al-Quran namanya apa? Maryam. Inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya kasih anakku ini nama Maryam dan aku memohonkan perlindungan kepadamu untuk anakku ini ya Allah dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Jadi ketika lahiran Maryam itu, hari itu juga dikasih nama. Makanya boleh ngasih nama itu 7 harinya, boleh 1 hari langsung dikasih nama, nggak apa-apa. Dikasih nama Maryam, terus dia berdoa, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar setan menjauh dari anakku ini dan dari anak keturunannya. Makanya dalam riwayat Pak, semua bayi lahir dalam keadaan menangis kecuali 2 orang. Saya perhatikan. Ma min mauludin illa wasyaitanu, ya, tidaklah seorang bayi lahir kecuali setan itu mengganggunya, menyentuhnya. Makanya setiap bayi yang lahir menjerit nangis karena disentuh setan. Illa Maryam wabnaha, kecuali Siti Maryam dan Nabi Isa, kecuali Bunda Maria dan Yesus ketika lahir nggak nangis dia. Kenapa kok nggak nangis? Karena kena doanya sang nenek, istrinya Imran tadi itu loh. Ketika lahiran, ya Allah, aku kasih nama Maryam dan aku memohon pertolongan kepadamu, perlindungan kepadamu ya Allah, agar anakku ini dijauhkan dari setan. Makanya ketika lahir nggak nangis, Maryam nggak nangis lahirnya. Dan siapa tadi? Nabi Isa juga lahir nggak nangis. Surat Ali Imran 35 sampai 37 ada di Al-Quran semua ceritanya. Setelah itu Maryam ini diasuh sama Nabi Zakaria. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maryam ini tumbuh menjadi seorang gadis yang dalam kebaikan, dalam lingkungan yang baik, keluarga yang baik, dan mereka mengundi siapa yang akan mengasuh Maryam. Dalam riwayat Imran itu wafat, gak sempat jumpa sama siapa? Maryam. Jadi Maryam ini yatimah. Ngerti yatimah enggak? Apa artinya yatimah? Kehilangan ayah, maksudnya ayahnya wafat, dia masih kecil. Akhirnya dipelihara oleh Nabi Zakaria. Lah Nabi Zakaria itu apa status kekeluargaannya dengan Nabi Isa? 2 versi riwayat. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria ini adalah suami dari saudarinya Maryam. Maryam punya saudari, saudarinya itu nikah sama Nabi Zakaria. Riwayat yang kedua, Siti Maryam punya tante
dari pihak ibu, bule dari pihak ibu. Jelas sampai sini? Lah tantenya Siti Maryam itu dinikahi Zakaria. Dua versi. Versi pertama bahwa Zakaria ini suami dari saudarinya Maryam. Versi yang kedua, Zakaria ini adalah suami dari bibinya Maryam. Jelas nggak? Jelas ya? Dua versi. Sejak kecil dirawat sama Zakaria. Nabi Zakaria sendiri punya anak jadi nabi. Siapa namanya? Gak punya anak lama. Sudah sebe, sudah ubanan, lama gak punya anak. Dia berdoa di Baitul Maqdis. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku pengen punya anak. Dikasih anak namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya sama Nabi Isa itu sepupu. Anaknya bibik-bibik, ini bibik-bibik, sama-sama bibik punya anak. Berdasarkan riwayat yang bibik tadi. Jelas? Kerabat itu. Nabi Yahya sama Nabi Isa itu kerabat. Dan pada waktu itu orang Yahudi memusuhi para nabi. Nanti yang mengejar-ngejar Nabi Isa, pengen nyalip, pengen bunuh Nabi Isa itu Yahudi. Termasuk yang membunuh Nabi Yahya juga Yahudi. Penggal kepalanya Nabi Yahya itu. Di antara nabi yang wafat dibunuh oleh kaumnya Nabi Yahya. Termasuk Nabi Zakaria dibunuh, digergaji. Tapi kalau cerita itu beda, nanti ada sendiri. Ini cerita Nabi Isa dulu ini. Nah, kembali ke materi. Tumbuhlah Maryam dalam ketaatan, punya keluarga yang baik-baik, diasuh di Baitul Maqdis sebagaimana janjinya sang ibu tadi itu kan, berkhidmat Baitul Maqdis. Kemudian perhatikan, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada inda rizqa. Setiap Nabi Zakaria itu masuk mihrab tempat di Masjid Al-Aqsa. Setiap Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam, dikatakan di sini wajada inda rizqa. Menjumpai di situ ada rezeki berupa buah-buahan. Buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas. Bingung. Jadi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, di situ ada buah-buah musim dingin padahal itu sedang musim panas. Dan pernah menjumpai buah-buah musim panas padahal itu musim dingin. Nabi Zakaria berkata, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Loh, Maryam kok bisa ini? Dari mana? Li musim panas kok ada buah-buahan musim dingin? Ini musim dingin kok ada buah-buahan musim panas? Dari mana ini Maryam? Kata Siti Maryam, "Huwa min indillah." Ini dari Allah. Wali, karomahnya Maryam ini. Lihat surat Ali Imran ayat 37. Huwa min indillah, ini dari Allah. Waktu saya ke Masjidil Aqsa, kata guide-nya, disinilah dulu Siti Maryam, mihrabnya Siti Maryam. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di komplek itu. Adapun A di sini itu wallahu alam. Tapi yang jelas tidak keluar dari apa? Komplek Masjidil Aqsa. Tapi di mana letaknya wallahu alam nggak ada dalilnya. Yang penting di daerah Masjidil Aqsa. Ada mihrabnya Maryam, ada mihrabnya Nabi Zakaria di sana. Ya, tapi ya kebenarannya wallahu alam, kita nggak tahu letak pasnya di mana, tapi yang jelas tidak keluar dari area itu. Oke. Setelah itu tambah menjadi wanita yang mulia, dapat karomah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, kejadian aneh-aneh, wanita solihah, perawan suci. Mana dalilnya bahwa Siti Maryam itu dipilih Allah? Dalilnya surat Maryam ayat 43. Surat Ali Imran ayat 42-43. Ali Imran ayat 42-43. Bukti Allah memilih Siti Maryam. Ini Yesus belum lahir, Nabi Isa belum lahir ini. Perhatikan. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, malaikat Jibril mendatangi Maryam dan malaikat Jibril berkata kepada Maryam. Atau di sini enggak diterangkan malaikatnya siapa, tapi biasanya malaikat kalau menyampaikan pesannya Allah namanya malaikat siapa? Jibril. Wa idz qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata, "Ya Maryam, innallaha astafaki," wahai Maryam, Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan Allah memilihmu dari seluruh wanita di muka bumi. Ya Maryam, yang ngomong siapa? Saya ingin tanya. Yang ngomong siapa ini? Ya Maryam, wahai Maryam, siapa?
Malaikat. Bayangkan, manusia ketemu malaikat. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakin. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Karena ada ayat inilah sebagian ulama mengatakan bahwa Maryam bukan hanya sekedar siddiqoh, tapi dia adalah nabiyah. Tadi kan saya katakan ada ulama yang menganggap Siti Maryam itu apa? Nabiyah. Nabiyah itu nabi perempuan. Di antara dalil yang dipakai adalah dalil ini. Antum lihat surat apa itu? Surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ali Imran ayat 42. Itu yang dijadikan dalil oleh ulama, sebagian ulama, bahwa bahwa Maryam adalah seorang nabi. Tetapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih wallahu a'lam, beliau bukan apa? Nabi, tapi apa? Tadi itu siddiqoh, di bawah apa? Kenabian. Wallahu a'lam, itu yang insyaallah yang lebih tepat, wallahu a'lam. Karena apa? Lihat surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijala, dan tidaklah kami utus sebelum kalian kecuali para lelaki. Berarti Rasul dari kalangan lelaki. Sehingga wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat, Siti Maryam itu derajatnya siddiqah. Dan siddiqah tadi menurut surat apa tadi yang saya bacakan ke antum? Surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 69, bahwa siddiqah adalah derajat setelah kenabian. Oke. Kembali ke materi. Jadi Siti Maryam dipilih Allah. Setelah itu datang lagi malaikat Jibril menyampaikan pesannya Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 45, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Malaikat datang lagi ke Maryam, dan malaikat berkata, wahai Maryam, Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimatnya, namanya Isa al-Masih, ya, yang akan ditiupkan ke rahimmu, maksudnya gitu. Dikabari sama Allah. Kabar gembira dipilih. Rahimnya dipilih oleh Allah untuk ruhnya Allah, yaitu yang namanya siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan anakmu nanti akan bisa bicara ketika masih di buayan. Di gendongan itu masih balita bisa ngomong. Akhirnya dalam surat Maryam ayat 47, dalam surat apa ini? Dalam 47, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yassasni bashar, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Nabi Maryam berkata, ya Allah, bagaimana aku punya anak? Aku enggak nikah, belum punya suami. Bagaimana aku punya anak? Akhirnya kata malaikat Jibril, kalau Allah berkehendak kun fayakun. Akhirnya Siti Maryam mengandung. Gak punya suami loh itu, ngandung. Tambah besar, semakin kelihatan perutnya ini. Padahal gak ada apa? Suami, gak ada laki-laki yang menyentuhnya. Maka dalam surat Maryam ayat 22, Siti Maryam diceritakan, fahamalathu, maka Siti Maryam mengandung Nabi Isa. Fantabadat bihi makanan qasiyah, ketika sudah hampir melahirkan mencari tempat yang jauh. Ya kan, takut digosipin sama orang-orang, lu gak punya suami kok punya anak. Maka Siti Maryam pergi ke tempat jauh, dalam aku dikatakan ke arah timurnya Baitul Maqdis, menyingkir dari kampungnya ke arah timurnya Baitul Maqdis. Kalau antum pernah ke Masjidil Aqsa akan tergambar nanti. Jadi Masjidil Aqsa itu menghadap kemana? Timur, barat, selatan, kemana? Masjidil Aqsa itu loh, menghadap ke timur, selatan, barat, atau kemana? Menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat, Pak, mungkin kemana? Kalau Masjidil Aqsa itu ada di utaranya Madinah, berarti Masjidil Aqsa itu kemana? Kiblatnya ke selatan. Jadi Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi sama-sama menghadap ke arah
selatan karena Ka'bahnya ada di selatan. Lah jadi menghadap ke arah selatan. Lah Siti Maryam menyingkir ke arah apa? Timur. Karena mengandung tadi itu, menjauhi warga supaya tidak ada yang berpikiran ini gak punya suami kok punya anak kan gitu. Fa'aja'ahal mahadu ila jid'in nakhla, karena semakin kontraksi nih Siti Maryam semakin gak kuat karena sakit mau melahirkan. Akhirnya beliau duduk di pangkal pohon kurma. Di pohon kurma tuh dia bersandar. Kelelahan zaman itu ya, gak ada bidan pada itu. Ya maksudnya menjauh dari bidan karena dia gak ingin ada orang tahu. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah. Saking sakitnya tuh Siti Maryam, sampai Siti Maryam mengatakan seandainya saja aku lupa dan dilupakan, seandainya aku mati sebelum ini semua. Saking sakitnya tuh. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril untuk kesekian kalinya. Fanadaha. Ya, malaikat gak diterangkan di sini ya. Fanadaha min tahtiha. Ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Hei Maryam, jangan takut, jangan gelisah. Ya, sesungguhnya Allah buatkan untukmu di bawahmu ada sungai yang mengalir. Di waktu itu Siti Maryam ada di bawah pohon kurma, ada sungai di bawahnya itu. Setelah itu dikatakan kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutoban janiyah. Hei Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu agar jatuh kepadamu buah kurma yang sudah masak. Kesakitan, kelaparan, mau melahirkan. Akhirnya Allah, makanya ini tadi sekali lagi ya, makanya banyak yang mengatakan atau maaf, sebagian ulama menganggap beliau itu nabi gara-gara ini. Allah katakan kepadanya, goyangkanlah apa tadi? Pangkal pohon kurma agar jatuh buah kurma yang masak. Ini banyak pelajaran. Satu, tetap disuruh usaha meskipun sebenarnya nalar manusia itu mengatakan nggak mau. Coba bayang, wong hamil wetenge gede suruh goyang pohon kelapa, mirip pohon kelapa kan, pohon kurma. Masuk akal enggak? Kuat enggak? Tapi itu caranya Allah agar orang-orang itu tidak berpangku tangan, harus berusaha. Nanti baru Allah Subhanahu wa taala ngasih dia, tapi dia tetap harus usaha. Itu juga dalil bahwa wanita yang lagi dalam kondisi ingin melahirkan tuh suruh makan kurma. Itu dalil juga itu. Kalau punya istri yang mau hamil mau lahiran, catatan juga lali. Ya katanya lahiran tuku kurma, gue kanggo jogo-jogo. Karena Nabi sama Maryam disuruh sama Allah untuk makan kurma itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Akan jatuh buah kurma yang sudah masak, makanlah. Dan kurma masak, buah kurma masak itu nggak mungkin bulan Desember, nggak mungkin. Kita waktu ke Palestina, dan kebetulan saya ke Palestina itu Desember. Nah Desember itu kalau di Palestina musim dingin. Januari bisa turun salju. Kalau Desember dinginnya luar biasa. Kalau Januari bisa turun salju. Dan itu nggak mungkin buah kurma di Palestina itu masak di bulan apa? Matang di bulan Desember, nggak mungkin. Makanya banyak ilmuwan Kristen Nasrani yang mengkritik dogma atau doktrin bahwa Nabi Isa itu lahir 25 Desember, nggak masuk akal. Makanya kalau Al-Quran berbicara dengan terang dan jelas, Nabi Isa nggak mungkin lahir pada bulan apa? Desember. Kan Desember di Palestina musim apa? Musim dingin, nggak mungkin ada buah kurma Desember itu. Kalau matang-matangnya buah kurma bulan apa? Negara jadi pikir kan. Bulan apa? Juli, Agustus ya. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu. Agustus, September matang-matang, panas begitu loh. Nah, kalau sudah Desember sudah musim dingin, sering hujan. Kita berangkat ke masjid itu hujanan kalau Desember itu, dan itu nggak mungkin buah kurma matang. Nah, itu juga dalil wallahu alam bahwa Desember ini mereka tidak sedang merayakan kelahiran Nabi Isa. Terus 25 Desember itu apa? Nanti saya jelaskan. Sekarang ini kita ceritakan Nabi Isa dulu. Wa kuli washrobi wa qurri aina, wahai Maryam makanlah minumlah
dikasih makan sama Allah kurma, disuruh minum ada air yang mengalir tadi itu. Lah, kemudian Allah pesan kepada Maryam, fa imma taroyinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahman sauma falan ukallimal yauma insiya. Hei Maryam, kalau nanti kamu ketemu seseorang, sampaikan ke orang itu bahwa kamu itu nadar puasa dan kamu tidak berbicara kepada siapapun. Setelah itu pulang dari mengasingkan diri di sebelah timurnya, di timurnya Masjidil Aqsa, Yerusalem, pulang ke kampungnya membawa Nabi Isa yang masih bayi digendong. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, maka Bunda Maria membawa Nabi Isa digendong dibawa ke kaumnya. Kaumnya melihat, loh, Maryam duwe anak. Akhirnya kaumnya mengatakan, ya Maryam, laqad jiti syai'an fariya. Maryam, kamu telah membawa sesuatu yang aib, jelek, nggak boleh ini. Gimana kamu belum punya suami kok punya anak? Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asauin wa makanat ummuki bahiyah. Wahai saudaranya Harun, wahai saudarinya Harun, sesungguhnya bapakmu bukan orang jelek dan ibumu bukan pezina. Kok kamu kok niru siapa kamu ini? Itu orang Yahudi membuat konspirasi. Akhirnya Siti Maryam dituduh apa? Berzina, sedangkan Yesus adalah putra hasil zina. Itu orang Yahudi yang punya pendapat seperti itu. Nah, tadi kan sudah nazar, disuruh Allah jangan ngomong sama siapa. Akhirnya Siti Maryam gak bisa ngebalas. Hei Maryam, kamu ini kan saudaranya Harun. Disebutkan di sini wahai saudarinya Harun. Kenapa kok disebutkan Harun? Apakah itu Nabi Harun? Banyak versi, tapi pendapat yang rajih Harun di sini bukan Nabi Harun, tapi saudarinya Maryam ada yang namanya Harun. Faham? Karena Nabi Harun sama Nabi Isa terpaut jauh, nggak mungkin itu Harun Nabi, itu nggak mungkin. Paham maksudnya ya? Makanya sebagian mengatakan bahwa maksudnya di situ itu adalah banyak versi ya disebutkan, tapi insya Allah pendapat yang rajih Harun itu memang saudaranya siapa? Maryam, karena orang zaman dulu itu menamai anaknya dengan nama para nabi supaya nyontoh gitu loh. Sesungguhnya ayahmu bukan orang jelek, ayahmu baik-baik dan ibumu bukan seorang pezina. Tapi kenapa kamu lakukan ini? Maryam nggak jawab, cuma Maryam ngasih isyarat nih ke anaknya, kepada siapa? Isa yang masih bayi. Setelah itulah orang-orang Bani Israel mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami ngomong sama bayi ini? Qala, lah disitulah Nabi Isa ngomong. Bayi bisa ngomong. Qala, maka Nabi Isa yang masih bayi itu baru lahiran, Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah, aku ini hambanya Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Surat Maryam ayat 26 sampai 36. Surat Maryam ayat 26 sampai 36. Itu cerita kembalinya Maryam dari, antum tulis Maryam 22 sampai 36. Itu semuanya ceritanya Nabi Isa. Ceritanya Nabi Isa dan Maryam, ayat surat Maryam ayat 22 sampai berapa tadi? 36. Sampai baca sendiri di rumah, itu rangkuman dari kisah itu. Cuma ini kan saya sampaikan persatu-satu. Akhirnya Nabi Isa yang bayi ngomong, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah dan Allah memberiku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku adalah orang yang diberkati. Wa ausani bis salati, dan aku diperintahkan untuk salat, zakat dan berbakti kepada orang tuaku. Terus wassalamu alayya yauma wulitu, dan kesejahteraan bagiku ketika aku dilahirkan dan ketika aku mati dan ketika aku dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Dzalika Isa bin Maryam, inilah kisahnya Isa bin Maryam. Qaulal haq, ucapan yang benar. Ini yang paling benar versi Islam. Versi Islam. Nah, setelah itu Nabi Isa mulai dilihat sama Bani Israel, ini bayi so ngomong ini. Nah, bayi yang bisa ngomong berapa? Bayi yang bisa ngomong ada berapa? 4 apa 3? Apa saja Pak? Apa? Bayi dalam kisah Juraid, masih ingat? Juraid orang yang soleh itu loh. Terus dipanggil ibunya,
sholatku apa ibuku. Dia melanjutkan apa? Sholatnya. Ibunya datang lagi, anaknya sedang sholat. Ya Jureid, wahai anakku Jureid. Jureid bingung, sholatku apa ibuku. Dia memilih apa? Sholatnya. Kepegelen ibunya nih, ini anak sholat terus, dipanggil gak pernah datang. Akhirnya marah ibunya dan ya Allah jangan matikan anakku sampai anakku melihat wajahnya para pelacur pezina. Kena doa ibunya ini Jureid ini. Orang soleh loh badal Jureid itu. Meskipun orang soleh, kalau menyakiti hati ibu tetap jatuh kena doanya ibunya itu. Datang pelacur, karena Jureid terkenal seantero Bani Israel, orang soleh, gak ingin dunia, pokoknya ibadat tok sudah, luar biasa ibadahnya. Gak melirik sama wanita nakal, gak pernah. Akhirnya ada seorang pelacur Bani Israel yang terkenal, ya, papan atas. Dia mengatakan ke Bani Israel yang lain, kalian sangat memuji-muji Jureid. Coba saja besok aku datangi dia, supaya kalian tahu orang gak akan mampu bisa menahan diriku. Datang perempuan ini pakai pakaian yang seksi, pakaian bagus, wangi, mempercantik dirinya. Datang ke Jureid, ngerayu Jureid. Tidak bergeming, gak noleh belas. Gagal total wanita ini. Sakit hati. Dia takut reputasinya sebagai papan atas tergantikan karena gak mampu menaklukkan siapa? Jureid. Membuat propaganda. Kan malu kalau gak bisa menaklukkan laki-laki. Dia mendatangi tukang gembala, dirayu diajak zina. Tukang gembala, gak kena Jureid, kena tukang gembala. Akhirnya wanita ini punya anak dari tukang gembala itu. Sudah jadi bayi, ngomong sama warga Bani Israel, kalian sangat mengeluh-ngeluhkan Jureid. Nih anaknya Jureid, aku lahirkan anaknya Jureid. Kalian sangat mengagung-agungkan Jureid. Ini buktinya dia zina sama aku, ini anaknya nih, belum nikah. Akhirnya orang marah, semua mendatangi Jureid. Ibadahnya dirobohkan, Jureid dipukuli, berdarah-darah. Kata Jureid, salahku apa? Kau telah berzina. Lah enggak berzina, tapi kamu berzina, ini buktinya anakmu ini. Akhirnya Jureid mengatakan, mana bocah kecil yang katanya anakku itu, mana bayi itu? Akhirnya Jureid datang ke bayi, diginiin sama Jureid. Man abuka, siapa sesungguhnya bapakmu? Ar-Ra'i, si penggembala. Ngomong dia. Pertanyaan saya, itu berarti Jureid wali apa enggak? Walinya Allah. Orang soleh enggak? Orang soleh. Meskipun demikian, karena dia menyakiti hati ibu, kena tuh doanya ibu. Apalagi kalau gak pas-pas, kalau orangnya nggak soleh pas-pasan, oh tambah kena. Orang solehnya kayak gini aja kena doanya orang tua kok. Nah itu satu bayi yang bisa ngomong. Yang kedua tadi bayinya Nabi Isa, ya tadi kan jelas dalilnya Nabi Isa bayi ngomong. Yang kedua kisahnya Jureid. Yang ketiga belum. Yang ketiga ada lagi satu hanya. Terus ada seorang perempuan dicambui sama majikannya, sarokti zanaiti, kamu mencuri, kamu berzina. Perempuan dipukuli sama majikannya, kamu berzina, kamu mencuri, dipukuli. Terus ibunya ngomong, ya Allah jangan jadikan anakku seperti perempuan itu. Bayinya ninggalkan teteannya, terus lihat ke ibunya, dan bayinya yang kecil ngomong, ya Allah jadikan aku seperti dia. Sebelumnya kebalikannya. Sebelumnya ada orang pakai kereta, pakai kuda gagah perkasa, ya Allah jadikan anakku seperti dia. Si bayi ini meninggalkan susuan ibunya, terus melihat ke ibunya, dan dia ngomong, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ketika datang budak dipecuti, dipukuli karena dia zina, dia mencuri, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Ya Allah jadikan aku seperti dia. Ibunya heran sama anaknya yang kecil, kamu itu tak tunggu sing api-api gak gelem malah lele. Diterangkan ternyata orang yang jumawa kaya itu adalah orang yang sombong. Adapun budak ini dia itu nggak mencuri, dituduh mencuri. Dia nggak berzina, dituduh berzina. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 baru bayi ashabul ukhdud. Jadi dulu itu ada di negeri Yaman yang jadi raja kafir. Semua orang disuruh kafir, nyembah dirinya, nggak mau. Akhirnya dibuatkan parit besar, dikasih api yang menyala. Antri, ayo kamu iman nggak sama aku? Nggak, aku iman sama Allah. Cemplungkan ke api yang menyala-nyala tuh. Antri lagi, iman gak sama aku? Enggak, aku iman sama Allah. Cemplungkan ke
api yang menyala-nyala, sampai ada seorang wanita bawa bocah kecil yang masih bayi. Ditanya, kamu iman gak sama aku? Enggak, aku iman sama Allah. Kalau gitu kamu harus nyemplung. Akhirnya dia gak tega sama bayinya ini. Ada perasaan kasihan, kalau anakku kebakar gimana ini. Mulai ragu-ragu ini, mau murtad ini. Tiba-tiba anaknya tuh, bayinya itu nolong ibunya. Bayinya ngomong, ya umma isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibunda, sabarlah, sungguhnya kamu di atas kebenaran. Akhirnya nyemplung, mati sak bayinya itu. Berarti ada berapa bayi yang bisa ngomong? 4. Nah kok 5? 4. Dalam? Sudah masuk Nabi Isa. Nabi Isa, Juraid, sama orang yang dipukuli, dipecuti tadi itu kan? Yang terakhir apa tadi? Ashabul Ukhdud. Ya, wallahu a'lam. Kembali ke materi, itu terlalu jauh itu sebenarnya. Kembali ke materi. Terus setelah itu Nabi Isa menunjukkan kemukjizatan. Semakin hebat, semakin luar biasa kemukjizatannya. Apa saja kemukjizatannya Nabi Isa? Surat Ali Imran 4151. 49 sampai 51. Wa rasulan ila bani Israil, rasul bagi ini Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum inni akhluqu lakum minat tini ka hayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Jadi Nabi Isa ini membuat burung dari tanah liat, terus ditiupkan ruh hidup dengan izin Allah. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang bisu sejak bayi. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra atau sopa, dan bisa menghidupkan orang mati. Biiznillah, semua itu dengan izin Allah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan Nabi Isa bisa menyebutkan makanan apa yang disimpan dan dimakan oleh Bani Israel. Disebutkan kamu punya makanan ini. Singkat kata ada 6 secara umum mukjizat beliau. Yang pertama, beliau bisa ngomong ketika masih bayi. Yang kedua, beliau bisa membuat burung dari tanah liat dan bisa menghidupkannya dengan seizin Allah. Yang ketiga, beliau bisa menyembuhkan orang bisu dengan seizin Allah. Yang nomor 4, beliau bisa menyembuhkan penyakit apa tadi? Sopa, kulit, penyakit kulit itu dengan seizin Allah. Yang nomor 5, beliau bisa menghidupkan orang mati, bayang. Yang nomor 6, beliau bisa mengabarkan makanan apa yang dimakan dan disimpan oleh Bani Israel. Tahu di rumahmu ada apa, tahu. Ada berapa berarti? Ada 6 kemujizatan Nabi Isa. Perhatikan. Makanya Nabi Isa disebut Al-Masih, Dajjal pun disebut Al-Masih. Cuma Nabi Isa ini Al-Masih yang orisinil, yang asli. Kalau Dajjal itu Al-Masih yang palsu, mirip, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit. Paham maksudnya? Tapi itu palsu yang Dajjal. Kalau Nabi Isa yang apa? Yang asli dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah Nabi Isa alaihissalam semakin dewasa, mempunyai mukjizat-mukjizat, Danau Tiberias dalam keyakinan orang Nasrani itu dulu dipakai Nabi Isa untuk ngasih orang Nasrani, dikasih beliau bisa berjalan di atas air, beliau menyembuhkan orang sakit itu di daerah Tiberias, sekarang di Palestina. Setelah itu Nabi Isa berdakwah. Apa yang didakwakan Nabi Isa? Yang didakwakan Nabi Isa itu surat Ali Imran 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya, fa'buduhu, sembahlah Allah saja. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi intinya dakwanya Nabi Isa dakwah apa berarti? Tauhid. Nah, akhirnya berdakwah dengan mukjizat-mukjizat yang dimiliki Nabi Isa. Nabi Isa banyak pengikut, teman setia. Teman setianya Nabi Isa namanya apa? Hawariyun.
Hawariyun itu teman setia. Ya, Nabi Isa punya hawariyun, teman setia. Kemudian hawariyun itu minta bukti kalau Nabi Isa itu adalah nabi, minta bukti. Beda dengan sahabatnya Nabi Muhammad, nggak pakai bukti, iman semuanya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Isra Mi'raj itu lah. Muhammad bisa terbang ke Sidratul Muntaha. Kata Abu Bakar, jangankan itu, lebih dari itu, kalau yang ngomong Muhammad saya iman. Kan gitu kan? Makanya dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Lah ini beda dengan pengikutnya Nabi Isa, Hawariyun. Meskipun mereka orang-orang baik, gak bisa ngalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya pendapat yang rojih, para ulama mengatakan manusia termulia setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Rasul pernah mengatakan dalam riwayat, Allah alam, diriwayatkan Rasul berkata, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat fi kabwah. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam orang itu masih ada keraguan-raguan. Sebentar, mikir dulu, nanti dulu, tak pikir dulu. Kecuali satu orang, saya ajak langsung masuk Islam. Sapa? Abu Bakar. Makanya dijuluki As-Siddiq, ya, yang membenarkan. Akhirnya Khawari ini minta bukti, diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Apa artinya Al-Maidah? Al-Maidah itu jamuan. Makanya antum kalau lihat istilah-istilah gereja kan ada jamuan apa namanya itu? Zaman suci itu, itu kisahnya Nabi Isa sama Hawariyun, teman-temannya Nabi Isa itu. Jadi ceritanya begini. Perhatikan surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Idh qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Hawariyun, teman-temannya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa berkata, wahai Yesus, Nabi Isa bin Maryam. Mereka mengatakan, wahai Isa bin Maryam, wahai Yesus bin Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu bisa menurunkan kepada kami jamuan makanan? Nabi Isa heran, kok minta gitu itu loh. Akhirnya Nabi Isa berkata, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau kamu beriman. Gak layak kamu minta kayak gitu itu. Qalu, Khabariyun berkata, nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin makan dan agar hati kami itu tenang dan kami semakin yakin kalau kamu itu benar dan kami menjadi saksi. Beda enggak dengan sahabatnya Nabi Muhammad? Meskipun Hawariyun dipuji Allah, meskipun Hawariyun orangnya baik-baik, tapi untuk ngalahkan sahabatnya Nabi Muhammad gak bisa. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, stempel sama Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Surat apa itu? At-Taubah ayat 100. Allah memuji para sahabat Nabi. Bahkan pujian Allah kepada para sahabat Nabi sudah dicantumkan dalam kitab Taurat, sudah dicantumkan dalam kitab Injil. Pernah dengar enggak? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Perumpamaan orang-orang yang bersama Muhammad itu orang yang apa? Tegas kepada orang kafir, penyayang kepada sesama muslim. Dalam wajah-wajah orang suka ruku, suka sujud, dalam wajah-wajah mereka ada tanda sujud. Tanda sujud maksudnya ketaatan, bukan berarti apa jeneng ini? Itu jangan salah paham ya. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Adapun perumpamaan sahabat Nabi dalam kitab Injil seperti tunas yang tumbuh gede, batangnya kokoh. Jadi kehebatan sahabat Nabi sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, sudah dijelaskan dalam kitab apa? Injil. Makanya meskipun Hawariyun ini dipuji Allah, terturunkan jamuan itu kepada kalian. Famay ya'fur, tapi barang siapa kafir sesudah itu, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Oke, saya turunkan. Tapi kalau ada yang kafir setelah itu, akan saya adab dengan adab yang pedih. Enggak ada sahabatnya Nabi Muhammad datang ke Nabi minta kayak gitu-gitu. Ya, oke. Setelah itu orang Yahudi melihat banyak pengikutnya. Isa inilah orang Yahudi itu kebiasaannya membunuh para nabi.
Di antara nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi ya Nabi Zakaria sama Nabi Yahya. Anak bapak sama-sama dibunuh sama orang-orang Yahudi. Kan ada ayatnya yaqtulunal anbiya, orang Yahudi itu suka membunuh para nabi. Bahkan nabi sendiri hampir dibunuh. Nabi Muhammad loh. Saya kasih dalil bahwa orang Yahudi itu pengen bunuh nabi. Pertama, nabi belum jadi nabi. Nabi masih umur kurang lebih 12 tahun, ikut Abu Thalib dagang ke negeri Syam. Masih ingat gak? Di tengah perjalanan ketemu pendeta, namanya pendeta apa itu? Ayo, yang biasanya ikut Sirah Nabawi. Nabi umur 12 tahun diajak pamannya Abu Thalib dagang. Sampai perjalanan dari Mekah, Madinah terus menjelang Syam ada kota namanya Busra, bukan Basra, Busra. Di tempat itu ketemu sama pendeta namanya Ya Allah, nemen awakmu kabeh iki. Sapa jenenge? Pendeta namanya Bahira. Oh iya, bener ya? Muka aru ngomong iya. Bahira jenenge. Bahira ini dari jauh ini baca Injil, baca Taurat. Pendeta itu. Kok ada anak kecil aneh ini? Ada cirinya aneh, sifatnya aneh, ada keadaan alam yang aneh sama dalam kitab Injil. Jadi ini bukan anak kecil sembarangan ini. Akhirnya apa yang terjadi ya jamaah? Akhirnya Bahiro membuat jamuan makanan. Setelah jamuan itu selesai, dia ngomong sama kafilah dagang Arab ini, orang-orang Arab sini monggo silakan makan semuanya. Baru kali ini nih pendeta ini jamu orang Arab kan lalu lalang dagang kan, diundang semuanya. Rasulullah masih kecil pada waktu itu, masih 12 tahun, SD kelas 6. Kalau zaman sekarang maksudnya, betul nggak? SD kelas 6 kurang lebih menjelang SMP itu. Masuk semuanya dijamu sama pendeta ini, Bahiro ini. Ya, Bahiro namanya kan. Makan semua, dilihat sama Bahiro, loh di arek cilik mah kok gak ono. Kok gak ada? Orang-orang Arab, suruh masuk semuanya, jangan ditinggal. Siapa yang belum datang? Hanya orang Arab lihat satu, siapa yang sudah masuk semuanya. Lah mesti ada yang ketinggalan, coba dicek lagi siapa yang belum ada. Oh iya, ada bocah kecil di luar, memang sengaja gak boleh masuk. Suruh jaga dagangan. Nabi Muhammad itu jare ini sok Bahiro, aku iki gawe panganan akeh kanggo arek cilik iki tambah awakmu gak gelem mlebokno. Bang sih dimasukkan. Makan Rasulullah makan, orang-orang makan, dilihatin sama Bahiro bocah kecil ini, disedik-sedikno begini. Ya, loh kok kayak nabi arek cilik bakal jadi nabi ini. Akhirnya Bahiro ngomong, orang Arab, siapa bocah kecil ini? Karena dia punya pengetahuan yang tidak diketahui orang Arab lainnya itu. Sopo bocah cilik iki? Jari Abu Thalib, anakku. Ibni, ini anakku. Jari Abu Thalib. Karena sejak kecil ikut Abu Thalib. Ini anakku. Kata Bahiro, gak mungkin kamu bapaknya. Dan gak mungkin dia punya bapak. Duh, guru awakmu. Iya guru. Kok tahu? Iya. Dan gak mungkin kamu bapaknya. Dan gak mungkin dia punya bapak. Dia anak yatim. Lu iya betul. Akhirnya apa kata siapa tadi? Pendeta Abu Thalib, segera kamu bawa bocah kecil ini balik ke Mekah. Jangan dibawa ke Syam. Saya khawatir kalau bocah kecil ini diketahui oleh orang Yahudi, dibunuh Yahudi. Paham gak maksud saya ngomong ini? Berarti orang Yahudi itu ngerti gak? Ngerti. Termasuk Nabi Isa ini ditarget sama orang Yahudi. Makanya dalam akidah orang Yahudi itu gak ada nasih mansuh. Karena kalau dalam syariatnya orang Yahudi nggak ada nasih mansuh. Kalau ada nasih mansuh berarti kemungkinan besar Yahudi dimansuh sama Nasrani. Mereka nggak mau. Paham nggak maksudnya? Ngerti nasih mansuh? Dihapus diganti itu nggak mau. Kalau seandainya nasih mansuh ada berarti Yahudi akan digeser menjadi apa? Nasrani. Makanya Nabi Isa ditarget. Orang-orang Yahudi mendatangi penguasa Romawi pada waktu itu, gimana caranya agar Nabi Isa dikejar-kejar. Singkat cerita, pada waktu itu Nabi Isa bersama itu tadi siapa? Hawariyun, murid-muridnya tuh. Datang pasukan kerajaan yang diprovokasi, orang-orang Yahudi datang mencari Nabi Isa. Nah, disitulah Nabi Isa, disitulah akhirnya diserupakan. Ada orang yang diserupakan Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat Allah ke langit. Perhatikan. Wa qaulihim inna, surat An-Nisa 158. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Orang-orang Yahudi itu mengatakan kami berhasil membunuh
Isa, Yesus. Kata Allah, wa ma qataluhu, padahal mereka enggak bunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, padahal mereka enggak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, pertanyaannya siapa yang diserupakan Nabi Isa itu? Ada yang bisa jawab? Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu siapa? Judas. Sopo Judas itu? Namanya. Jazakallah khair. Ada 3 riwayat, Pak. Ada 3 riwayat. Siapakah sebenarnya yang disalib itu siapa sebenarnya? Riwayat pertama, yang disalib itu adalah tentara kerajaan itu sendiri. Waktu dia ngejar-ngejar masuk mencari Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Lah tentara ini diserupakan Allah dengan Nabi Isa. Ini pendapat pertama. Maka datang temannya yang belakangan nangkep tentara ini. Faham maksudnya enggak? Karena wajahnya sudah dirupakan dengan Nabi Isa. Terus dia berkata, ana sohibukum, aku ini temanmu, jangan ditangkap, aku ini temanmu. Tapi wajahnya sudah berubah jadi wajahnya Nabi Isa. Mereka mengatakan, na'am anta sohibuna, memang benar kamu temanku. Dipegang sama tentara, disalib, dibunuh. Itu versi pertama. Versi yang kedua, yang disalib adalah salah satu muridnya Yesus atau Nabi Isa yang khianat. Antum kalau mau membahas panjang lebar, beli buku ini, Fabihudahu Muqtadi, dikarang oleh Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Ini sama dengan pengarang kitab Hikbah Minat Tarikh. Pernah dengar kitab Hikbah Minat Tarikh? Ya, Sirah Sahabat Nabi itu loh yang sering saya sampaikan. Tapi ini yang Sirah Nabawi. Nah, beliau riwayat pertama itu tentara yang kedua yang disalib adalah, yang diserupakan adalah muridnya Nabi Isa yang khianat. Dia ini main mata sama tentara. Ikut pertemuan, tapi dia membocorkan rahasia. Nanti akan ketemu pertemuan Isa, Yesus sama murid-muridnya, ketemu di tempat ini, siap-siaplah menyerang. Maka Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, termasuk yang berkhianat itu, Nabi Isa mengatakan, ahadukum yahunani, ahadukum yahunani, atau yahununi, di antara kalian ini ada yang khianat kepada aku. Wa huwa Yahuda, namanya Yahuda. Isriyuti, repot imocone. Mungkin ini Iskariot itu mungkin ya. Iya, ini bahasa Arab agak sulit bacanya. Yahuda Iskariot. Ada yang mengatakan Judas Iskariot gitu ya. Kalau versi Arabnya Yahuda Al-Iskhiriyuti gitu. Mungkin maksudnya Iskariot itu. Yang terkenal kan itu ya, Judas Iskariot itu. Maka itulah yang diserupakan Allah, yang khianat itu. Maka dia ditangkap, dia yang disalib, dia yang dibunuh. Versi yang ketiga, yang ketiga ini seingat saya, yang ketiga ini yang seingat saya wallahu alam, yang dirojekan Ibnu Abbas. Yang ketiga ini, yang diserupakan adalah teman setianya Nabi Isa. Nabi Isa berkata, pada waktu itu Nabi Isa dikepung sama murid-muridnya. Terus Nabi Isa ngomong kepada murid-muridnya, ayyukum yatabarra fayulqiyallahu syabah alaihi fayuqtal fayakunu fi darajati fil jannah. Sesungguhnya siapakah di antara kalian wahai murid-muridku yang bersedia ya Allah serupakan dengan diriku dan nanti dia terbunuh dan dia bersamaku di surga. Maka ada seorang muridnya Nabi Isa yang paling kecil. Saya nggak mengatakan anak kecil, yang saya katakan yang paling kecil. Artinya ya paling muda gitu loh. Dia mengatakan saya mau. Akhirnya anta sahibi, kola temanku. Akhirnya diserupakan wajahnya oleh Allah dengan Nabi Isa. Terus Nabi Isa ditarik ke atas melalui lubang yang ada di tembok. Wah, itu kuasanya Allah itu. Nabi Isa diangkat naik, pasukannya datang, yang diserupakan ditangkap, dia yang disalib, dia yang dibunuh.
Ada tiga apa? Tiga versi menurut Islam. Versi pertama yang disalib adalah tentaranya mereka sendiri. Yang kedua murid yang khianat, siapa tadi namanya? Judas Iskariot, atau versi Arabnya tadi Yahuda al-Iskhiryuti. Iskariot itu kayaknya. Terus yang nomor berapa? 3, Nabi yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah siapa? Muridnya yang setia, yang bersedia. Oke. Nabi Isa diangkat ke langit, tapi Nabi Isa belum wafat. Saya ini belum cerita turunnya Nabi Isa, panjang lagi tuh. Nabi Isa turun kapan, gimana turunnya? Oh, panjang. Adanya jam berapa? 11.27. Masih berapa menit? Cukup ya, cukup panjang ya. Kita lanjutkan aja. Gak pakai pertanyaan, gak apa-apa kan? Wa idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, wahai Musa, wahai Isa, aku mematikanmu, aku mewafatkanmu, dan aku mengangkat dirimu ke langit. Lah kata-kata wafat ini apakah artinya dimatikan? Wafat di sini itu artinya bukan dimatikan, karena Nabi Isa sampai sekarang belum mati. Tapi di antara makna wafat, saya ulangi, di antara makna wafat itu artinya ditidurkan. Jadi kalau versi Al-Quran tadi kan, ini mutawaffika wahai Isa, aku wafatkan dirimu dan aku angkat dirimu. Tapi kata-kata mutawaffika, saya wafatkan, belum tentu artinya mati. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah memakai kata-kata mutawaffika, aku wafatkan kamu, tapi maksudnya adalah tidurkan. Di antara dalil, siapa yang hafal di sini doa bangun tidur? Sebut. Mosok ono sing iso dongon sampean kene tangi maca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan. Jadi kata-kata itu bisa artinya apa? Menidur. Bisa dipahami? Dongane nek mari tangi lho, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku. Itu dalil pertama, bahwa tidak selamanya itu artinya apa? Mati. Dalil yang kedua, antum buka surat Al-An'am ayat 60. Surat Al-An'am ayat 60. Salah satu di antara antum, saya pengen buka HP-nya dan melihat terjemahnya. Saya pengen dengar dari antum. Siapa orang? Surat Al-An'am ayat 6. Surat Al-An'am ayat 60. Baca ayatnya, baca terjemahnya. Monggo Mas, sudah ketemu? Yang sudah ketemu siapa? Saya sudah ada ini, tapi saya pengen dari antum. Ada? Tolong dibaca Mas, Arabnya dulu, terus setelah itu terjemahnya. Yang keras. Oke, terjemahkan Mas. Dan dialah yang menidurkan kamu. Diartikan apa? Diartikan apa itu? Menidurkan. Padahal kalau jenengan ngerti bahasa Arab, saya baca ayatnya ya. Wa huwallazi yatawaffakum, wafat, yatawaffakum. Allah lah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Perhatikan, Allah lah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Berarti Allah menyampaikan bahwa di malam hari Allah menidurkan hamba-hambanya, tapi pakai lafaz apa? Wafat. Jelas-jelasnya ya. Nah, jadi itu dalil bahwa maksud aku matikan kamu dan aku angkat kamu ke langit, maksudnya bukan diapakan? Dimatikan, tapi diapakan tadi? Tidurkan Allah, terus diangkat. Jadi jazakallahu khair. Jadi dalil yang rajih, Nabi Isa tidak diwafatkan Allah. Nabi Isa sampai detik ini masih hidup. Tapi bagaimana ilmunya hanya Allah yang tahu di sisi Allah. Dan nanti Nabi Isa akan turun. Nah, sekarang kita cerita turunnya Nabi Isa ini.
Padahal biasanya itu turunnya Nabi Isa itu satu pertemuan biasanya. Ini baru seperempat terakhir nih. Saya terangkan dengan sekilas saja ya. Setelah itu setelah Nabi Isa diangkat, murid-muridnya ini berselisih tadi itu. Sebenarnya siapa yang diangkat itu siapa? Ada 3 pendapat Pak. Di kalangan Kristen ada 3 pendapat. Ini disebutkan, sebentar ya. Sebentar. Sudah saya tandai kemarin kok hilang dari pantauan ternyata. Ada 3 pendapat tentang terus siapa yang diangkat dan bersama kita selama ini. Ya, ada 3 pendapat. Nah, pendapat yang pertama ada istilahnya, pendapat ini ada golongan, ada namanya sebenarnya. Tapi saya lupa nama-nama golongan itu. Golongan yang pertama itu yang meyakini berarti yang selama ini kita temani itu yaitu Allah itu sendiri. Paham? Ini adalah sekte Kristen yang mengatakan Isa adalah Allah, bukan sekedar apa? Anaknya Allah. Itu yang pertama. Kemudian versi yang kedua adalah berarti yang selama ini bersama kita adalah Ibnullah, anaknya Allah. Itu versi yang kedua. Adapun versi yang ketiga adalah versi, ya ini ketemu nih. Versi antum tulis ya, ada 3 versi di kalangan orang-orang itu meyakini Nabi Isa. Yang pertama yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Ini namanya sekte Yakubiyah. Sekte yang kedua Nasturiyah, yaitu yang mengatakan bahwa berarti yang selama ini yang sama kita yang diangkat itu adalah anaknya Allah. Itu Nasturiyah. Seperti sekarang ini yang beredar ini pendapat apa? Nasturiyah. Adapun yang terakhir, jadi pengikutnya Nabi Isa berselisih. Jadi 3 kelompok mengatakan Allah, yang kedua anak Allah, yang ketiga ini yang benar, yang tauhid. Yang ketiga ini yang mengatakan selama ini yang ikut sama kita itu Rasulnya Allah. Dia itu adalah hamba dan Rasulnya Allah, tapi Allah angkat ke langit. Ya, lah terus Injil itu ditulis puluhan tahun bahkan ratusan tahun setelah Nabi Isa wafat. Sanadnya mungkotek, terputus jauh. Nah, makanya antum kalau membaca Injil dan gak usah baca ya, lafaz-lafaz yang dipakai itu lafaz-lafaz periwayatan. Contoh, ketika Yesus disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, Tuhanku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Sebelum disalib, ngomong gitu. Pertanyaan saya, ketika Yesus disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Saya mau tanya, saya ngomongin siapa? Yang menyaksikan. Antum paham gak? Gak mungkin Allah lah. Kalau Allah kan harusnya melalui Nabi Isa. Nabi Isa sendiri? Enggak, Nabi Isa malah diceritain di sini. Loh, siapa sih ngomong ini? Embo. Makanya yang ngomong gak hanya kita umat Islam, sarjana Kristen itu sendiri ngakui bahwa Injil yang beredar bukan kalam Allah, bukan kalamnya Yesus, tapi ini periwayatan, kayak hadis gitu loh Pak. Gitu pun gak jelas apa perawi ini. Ono macam-macam, ono Barnabas, ono apa jenis, ono versi ini, versi wakil versi ini. Al-Quran sak donya bahasai beraneka ragam, Quran ini tetap siji bahasa Arab. Gak sedih adik, dihilangi satu huruf konangan. Al-Quran. Ini kalau Injil ini dari satu versi ini aja diterjemahkan, nanti terjemahnya sedang mengalami apa? Perubahan. Nilai rasanya beda antara terjemahan Brazil dengan terjemahan apa? Bahasa. Karena sudah terjemahan. Kalau menurut mereka ini Injil versi bahasa Indonesia, ini Injil versi Brazil, ini Injil versi bahasa Arab, ini Injil versi bahasa Inggris. Kalau Al-Quran nggak ada versi, Al-Quran satu versi bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab bukan Quran. Betul apa enggak? Yang lain itu namanya terjemahan dari Al-Quran. Paham ya? Tapi kalau Quran nggak ada versi satu tok versinya, itu bahasa Arab, gitu ya. Oke. Lah nanti Nabi Isa akan diturunkan Allah kembali. Saya terangkan singkat saja karena waktu juga sangat pendek. Nabi Isa akan turun lagi ke muka bumi. Orang Nasrani juga meyakini Nabi Isa turun, tapi berbeda dengan kita. Perhatikan,
Nabi Isa nanti akan turun. Turunnya di mana? Di Menara Putih, sebelah timurnya kota Damaskus. Turun Nabi Isa, tangannya memegang kedua kepakan apa? Sayap malaikat. Turun ke Damaskus nanti. Pada waktu itu kaum muslimin sedang memerangi Dajjal. Di antara pendapat mengatakan yang memimpin pasukan itu Imam Mahdi. Di Masjidil Aqsa ngimami sholat subuh, datang Nabi Isa Al-Masih. Ketika orang kaum muslimin melihat Nabi Isa datang, mereka langsung menyuruh Nabi Isa ngimami. Nabi Isa nggak mau. Tetap imamnya adalah kalian. Perhatikan. Itu menunjukkan pasukan Islam akhir zaman itu orang yang ngaji semua. Makanya ketika Nabi Isa turun, mereka langsung apa? Kenal, mempersilahkan. Dan Nabi Isa itu punya ciri, tandanya apa Nabi Isa itu? Ganteng, antara merah sama putih. Wajahnya itu kulitnya loh, putih merah. Merah ke putih-putihan, putih ke merah-merah. Rambutnya Nabi Isa itu klemis, seperti orang baru keluar dari kamar mandi, klemis. Kayak netes apa? Air. Nabi Isa alaihissalam mirip sahabat Nabi Urwah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, aku ketemu Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengan Nabi Isa, sahabat Nabi yang paling mirip, wajahnya mirip sama Nabi Isa, Urwah bin Mas'ud. Itu juga dalil bahwa Nabi Isa itu ketika nanti akhir zaman datang tidak membawa syariatnya sendiri, tapi beliau jadi makmumnya Imam Mahdi atau imam orang soleh pada waktu itu. Itu dalil bahwa nanti Nabi Isa ikut syariatnya Nabi apa? Siapa? Nabi Muhammad. Dan nanti Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di Babul Lud, di gerbang Lud yang ada di Yerusalem. Kota akhir zaman itu, Palestina itu. Yerusalem itu sama Yordania itu sekitar itu negeri akhir zaman itu. Ketika Dajjal ketemu Nabi Isa, ini masih yang asli sama ketemu sama masih yang kan Dajjal Al-Masih, Isa Al-Masih, betul apa enggak? Ini palsu, ini yang asli ketemu. Ketika ketemu langsung leleh Dajjal. Seperti garam masuk apa? Air. Ya Nabi Isa nanti memimpin peperang akhir zaman. Dan Nabi Isa itu hidup di dunia berapa tahun setelah itu? Khilaf pendapat para ulama. Kalau saya sebutkan panjang ya, tapi intinya ada dua riwayat. Karena ada dua hadis. Hadis pertama, Nabi Isa akan hidup di bumi nanti setelah turun itu 7 tahun. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan Nabi Isa itu di buka bumi 40 tahun. Sama-sama sahihnya hadisnya. Terus gimana cara merojihkannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Cara merojihkan seperti ini, cara komprominya. Nabi Isa itu 40 tahun benar. Itu total ketika dulu sebelum diangkat dengan dimatikan Allah 40 tahun. Tapi kalau setelah diturunkan itu berapa? 7 tahun. Berarti Nabi Isa diangkat oleh Allah umurnya berapa? Berapa? 33 tahun. Itu yang pendapat yang paling tengah, paling roje, yang kuat. Di antara dua riwayat ini berarti Nabi Isa dulu diangkat umurnya 33 tahun, ketika diturunkan 7 tahun hidup di dunia. Setelah itu 40 tahun Allah wafatkan beliau. Sehingga tidak ada kontradiktif di situ. Karena lafaz yang 40 tahun itu Nabi Isa hidup di muka bumi 40 tahun. Tapi lafaz yang 7 tahun itu Nabi Isa hidup setelah diturunkan berapa? 7 tahun. Berarti kalau dikompromikan berarti dulu diangkat ketika usianya berapa? 33, turun Nabi Isa. Nah, apa saja yang dilakukan Nabi Isa nanti? Yang pertama, yaksirus solib, Nabi Isa akan mematahkan salib-salib. Yang kedua, wayaktulul khinzir, Nabi Isa akan membunuh babi-babi. Wayadu al jizyah, Nabi Isa akan menghapuskan jizyah dan memenuhi bumi dengan apa? Keadilan. Ya, Nabi Isa akan memenuhi bumi dengan keadilan. Walladzi nafsi biyadihi la yusyikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Hampir-hampir akan Allah turunkan Maryam, ya siapa? Isa bin Maryam, hakaman wa adlan, menjadi pemimpin yang adil akhir zaman. Makanya saya mau tanya, tolong dijawab. Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Isa apa enggak? Ketika apa? Ketika Isra Mi'raj. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa sahabat Nabi
sahabat Nabi yang paling lama dan belum wafat sampai hari ini Nabi Isa. Sebagian ulama mengatakan Nabi Isa itu sahabat Nabi Muhammad. Kenapa? Antum tahu gak definisinya Nabi? Definisinya sahabat? Mas Yusuf, apa definisi sahabat? Bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat di atas keimanan. Seorang itu dikatakan yang pertama man lakian Nabi, ya pernah bertemu Nabi. Saya tanya, Nabi Isa bertemu Nabi enggak? Nah, bertemu apa enggak? Syarat yang kedua, mukminan bi, beriman sama Nabi. Nabi Isa beriman enggak sama Nabi? Beriman, di antara dalilnya akhir zaman itu beliau jadi imam, enggak mau kan? Beliau diimami oleh orang pada waktu itu. Sebagian mengatakan Imam Mahdi itu. Berarti ikut syariatnya Nabi Muhammad. Wa mata 'alal iman, dan wafat di atas keimanannya kepada Nabi. Jadi 3 syarat ini dalil orang itu jadi nabi, jadi sahabat Nabi. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Isa itu sahabat Nabi yang belum wafat, yang paling wafatnya paling lama nanti. Paham sisi pendalilannya? Nah, seperti itu ya. Itu sekilas tentang Nabi Isa. Jadi keyakinan kita Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dikatakan hamba Allah untuk membantah orang Nasrani yang mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Dikatakan Rasul untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan bahwa beliau adalah anak zina. Islam tengah-tengah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.